Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allahu azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah ibadah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak henti-hentinya para khatib di mimbar-mimbar Jumat untuk senantiasa mengingatkan dirinya pribadi dan juga kepada para jamaah sekalian tentang wasiat yang agung, wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun diri kita berada. Kemudian yang juga tidak kalah penting, yaitu tentang nasihat senantiasa kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dikarenakan dengan rasa syukur kita kepada Allah, Allah senantiasa menambahkan segala kenikmatan yang ada. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau kalian bersyukur terhadap nikmatku, kata Allah, aku akan menambahkan nikmat kepadamu. Dan jikalau kalian mengingkarinya, maka sungguh azabku sangatlah pedih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebagai seorang muslim yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga sebagai seorang muslim yang berakal, tentulah kita mengetahui bahwasanya tujuan kita hidup di dunia tidak lain dan tidak bukan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kita lakukan juga tujuannya kepada kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang tidak fana, kebahagiaan yang senantiasa kelak akan kita tunai di kehidupan yang kekal abadi. Faman zuzianin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dia dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang beruntung. Dan bagaimana caranya kita bisa mendapatkan keberuntungan tersebut? Jawabannya tidak lain dengan cara kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kita senantiasa meninggalkan daripada dosa-dosa yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Berbicara tentang perkara dosa, dikarenakan tema kita hari ini adalah perhatian besar terhadap dosa yang besar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dosa terbagi menjadi dua. Ada yang namanya dosa besar dan ada yang namanya dosa kecil. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ijtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilakum mudkhalan karima. Tatkala kalian menjauhi daripada dosa-dosa yang besar, maka hal tersebut akan menghapus daripada dosa-dosa yang kecil. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyanjung dan menempatkan mereka kepada tempat yang mulia, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan, alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illal lamam, yaitu orang-orang yang dia menjauhi perkara-perkara dosa besar, orang-orang yang dia menjauhi daripada perbuatan yang keji melainkan daripada perbuatan-perbuatan yang kecil. Al-lamam disebutkan para ulama bahwasanya ini adalah dosa-dosa yang kecil yang bisa terhapus tatkala kita meninggalkan daripada dosa-dosa yang besar. Dan juga dinukilkan dari sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam,
as-salawatul khamsu, salat 5 waktu, wal jumu'ah ila jumu'ati, Jumat ke Jumat, war Ramadan ila Ramadan, Ramadan ke Ramadan, mutakaffaratu ma bainahunna idztanabatil kabair. Hal ini tatkala seseorang yang dimana dia menjaga sholat 5 waktunya dari Jumat ke Jumat, Ramadan sampai ke Ramadan, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maksudnya di sini adalah dosa-dosa yang kecil. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Setelah kita mengetahui bahwasanya dosa itu terbagi menjadi 2, maka kita akan memfokuskan kepada perkara dosa yang besar, dosa yang memiliki kerugian yang amat besar, baik di dunia terlebih di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Dalam memaknai dosa yang besar, para ulama menyebutkan ada beberapa kaidah agar kita memahami bahwa hal tersebut adalah dosa yang besar. Kaidah yang pertama bahwasanya dinamakan dosa besar adalah dosa yang telah dimutlakkan atau dinukilkan di dalam Al-Quran dan juga sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana perkataan Imam Qurtubi di dalam Fathul Bari, beliau menjelaskan bahwasanya kullu dzambin, setiap dosa yang besar, utlika alaihi bin nas, yaitu dia sudah termutlakkan pada nas Al-Quran dan juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga ijma sebagai dosa yang besar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, bisa kita melihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an tentang berbagai macam dosa, dan Allah Subhanahu wa taala menitik poinkan daripada dosa yang besar. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan yuhillalahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan daripada apa saja yang baik, dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan dari apa saja yang buruk. Dan juga di ayat lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada kalian yaitu daging, yaitu bangkai dan juga darah dan juga daripada daging babi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga banyak menukilkan di dalam sabdanya tentang perkara dosa besar. Ijtanibus sab'ah mubiqat, hendaklah kalian menjauhi daripada 7 dosa yang membinasakan, yang diantaranya yaitu asyirku billah, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi kita dapat mengetahui apa yang termasuk daripadanya dosa besar dengan cara kita melihat kembali dari Al-Qur'an dan juga sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Poin kedua tentang kaidah bagaimana caranya kita mengerti bahwasanya hal tersebut adalah dosa yang besar, adalah dosa besar dia mendapatkan ancaman atau azab dan murka Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebagaimana perkataan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang ayat firman Allah Subhanahu wa taala, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu, yaitu tentang orang-orang yang dimana dia meninggalkan daripada dosa-dosa yang besar. Maksudnya di sini adalah orang-orang yang tatkala dia melakukan dosa besar, maka dia akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala serta adab yang sangat pedih. Kemudian poin yang ketiga tentang kaidah bagaimana caranya kita mengerti tentang dosa yang besar adalah dosa yang besar dia memiliki kekhususan terhadap pelaku dosa tersebut. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang dia berdusta atas namaku, kata Rasulullah, yang dia berdusta atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia mempersiapkan tempatnya di neraka. Dan ini adalah termasuk dosa yang besar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan poin terakhir yang termasuk daripada bagaimana caranya kita mengetahui kaidah bahwasanya hal tersebut adalah dosa yang besar, sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu ummatin mu'afan illa mujahirin. Setiap umatku itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala illa mujahirin, kecuali orang-orang yang dimana dia berbangga terhadap dosa yang dia lakukan, dia terang-terangan untuk melakukan dosa di hadapan manusia. Dan ini terjadi di zaman sekarang, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala menutup aibnya di malam hari. Akan tetapi dengan bangga dan bodohnya dia upload di sosial media tatkala dirinya bersama istrinya yang tidak menggunakan hijab, tatkala dirinya memegang wanita yang tidak mahram, tatkala dirinya meminum khamar, dia bersukaria kepada wanita yang tidak mahram, dia upload di sosial media. Yang awalnya diri kita tidak mengetahui akan hal tersebut, akhirnya kita mengetahui dan dia berbangga terhadap hal tersebut. Ini termasuk daripada dosa yang besar dan mereka termasuk daripada orang-orang yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu ummatin mu'afan illa mujahirin, kecuali orang-orang yang dengan bangganya dia memperlihatkan kemaksiatan di hadapan manusia. Nasallallahu salama wal afiyah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita daripada hal tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Setelah kita menyebutkan daripada akibat dan juga sebab-sebab seseorang tersebut dia melakukan dosa-dosa yang besar, akhirnya kita hendaknya mengetahui apa saja dosa-dosa besar yang telah terlalaikan, apa saja dosa-dosa besar yang terlupakan sehingga akhirnya kita tidak mengetahui bahwasanya kita sedang berada pada dosa besar tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di antara dosa besar yang pertama yaitu syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada silang pendapat di tengah para ulama, tidak ada perbedaan pendapat di tengah para ulama tentang dosa yang paling besar di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Asyirku fi ibadatillah, yaitu menduakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Definisi syirik di tengah kaum muslimin, banyak sekali kaum muslimin mendefinisikan perkara syirik tidak pada tempatnya. Mereka hanya memahami bahwasanya definisi syirik adalah mereka beribadah kepada selain Allah. Akan tetapi definisi syirik terbaik sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Az-Zahabi di dalam Al-Kabair. Beliau menjelaskan bahwasanya definisi syirik bukan hanya seseorang itu dia beribadah kepada selain Allah, akan tetapi orang-orang yang dia menyamaratakan kepada kekhususan bagi Allah Subhanahu Wa Taala di dalam rububiyahnya, di dalam uluhiyahnya, dan di dalam asma wa sifatnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan ini adalah ketergelinciran yang paling banyak kaum muslimin melakukannya, yaitu orang-orang yang dimana mereka niatnya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akan tetapi mereka menggunakan perantara-perantara atau wasilah-wasilah yang tidak dibenarkan. Mereka berdoa niatnya hanya untuk Allah, akan tetapi mereka berdoa di kuburan. Mereka niatnya untuk Allah, akan tetapi mereka berdoa dan meyakini kepada orang yang mati bisa melancarkan doanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketahuilah perkara hal demikian adalah perkara syirik yang dimana Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan, inna syirka la dzulmun adzim, sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang paling besar terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, sesungguhnya orang-orang yang dia melakukan kesyirikan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah hanya mengampuni dosa-dosa di luar daripada kesyirikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebagai orang tua, pendidikan pertama kali yang harus kita tancapkan kepada anak-anak kita pahamkan kepada mereka bahwasanya berdoa hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang menurunkan hujan melainkan hanya Allah. Tidak ada pengatur hujan, tidak ada penolak bala, tidak ada yang mengatur takdir ini melainkan hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Semua terkhususkan kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada berdoa melalui kuburan, tidak ada penyembahan kepada makhluk-makhluk yang dianggap sebagai seorang alim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hendaklah kita melihat kembali tentang wasiat yang agung, wasiat yang dinukilkan di dalam Al-Qur'an, wasiat Luqman kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah engkau berbuat syirik, inna syirka la dzulmun adzim, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan para ulama banyak menegaskan perkara pertama kali yang itu membuat kerusakan yang besar adalah syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi di dalam Nawaqidul Islam, i'lam annal a'zami ayyam i'lam
Inna a'dza min nawaqidil Islam asyarah. Ketahuilah pembatal keislaman itu ada 10. Yang paling besar asyirku fi ibadatillah, dan yang paling besar adalah orang yang dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Perkara syirik bukan perkara yang biasa. Perkara syirik sekarang menjadikan orang-orang terlalu biasa untuk melakukan ibadah, dan alasan mereka sama dengan alasan kaum musyrikin pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang musyrik mereka juga melaksanakan sholat, mereka juga bertawaf, mereka juga berhaji. Bahkan disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, mereka melaksanakan puasa sunnah Asyura sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan puasa sunnah. Akan tetapi mereka berdoa meminta kepada Lata, Uzza dan Mana, dan hal itu sama persis di zaman ini, yang dimana mereka berkata kepada kita bahwasanya mereka hanya beribadah kepada Allah, akan tetapi mereka menggunakan wasilah-wasilah yang tidak dibenarkan, menggunakan wasilah kuburan, menggunakan wasilah wali-wali yang mungkin mereka anggap alim. Nas'alullah salama wal afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi diri kita dan anak keturunan kita daripada kemungkaran yang besar, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu wal ghafurur rahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Kemudian salah satu dosa yang diremehkan oleh orang-orang sebagaimana yang dinukilkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akbarul kabair, salah satu dosa yang besar di antara dosa yang paling besar, asyirku fi ibadatillah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal amanu min makrillah, merasa aman dari murka Allah Subhanahu wa taala. Wal kunutu min rauhillah, wal kunutu min rahmatillah, wal yasu min rauhillah, yaitu orang-orang yang dia berputus asa terhadap rahmat Allah Azza wa Jalla. Dan ini disebutkan termasuk daripada dosa yang paling besar di antara dosa yang besar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Orang-orang yang dia merasa aman daripada murka Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia kembali bertobat kepada Allah. Mungkin dia melihat idza ra'aitallah azza wa jalla yu'til abda minad dunya ma yuhibbu wa huwa yuqimu ala ma'asi fa inna ma huwa istidrak. Tatkala dia melihat seseorang yang dia melakukan kemungkaran dalam keadaan dirinya tidak mendapatkan azab terhadap kemungkaran tersebut, ketahuilah itu adalah istidrak, yang dimana hal tersebut akan disiapkan oleh Allah azza wa jalla membalas daripada perbuatan kemaksiatan tatkala di dunia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ketahuilah, setiap apa yang kita lakukan di muka bumi ini, sekecil apapun daripada perbuatan kemaksiatan, itu akan dibalas oleh Allah Azza wa Jalla, dan semua akan dipertimbangkan kelak di hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan poin terakhir yang termasuk daripada salah satu dosa yang besar adalah orang-orang yang dia berputus asa terhadap rahmat Allah Azza wa Jalla. Ketahuilah jamaah sekalian, ya ibadi, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memanggil hambanya untuk senantiasa tidak putus asa terhadap rahmat Allah Azza wa Jalla. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi didatangkan kepada Allah Subhanahu wa taala seseorang yang dimana dosanya setinggi langit, sepenuh bumi. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ghafartu laka ala ma kana fika wala abali. Aku akan mengampunimu dan aku tidak peduli tentang masa lalumu. Rahmat Allah Subhanahu wa taala begitu luas. Jangan jadikan bunuh diri sebagai solusi. Allah Subhanahu wa taala Maha baik. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi hambanya tatkala hamba tersebut senantiasa bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dengan syarat taubatun nasuha, menyesali perbuatan yang telah lalu dengan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama di masa yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita termasuk daripada orang-orang yang beriman. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi diri kita dan anak keturunan kita daripada dosa-dosa yang besar, terutama dosa syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di pertemuan yang lebih indah di jannah Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'waya qadiyal hajat. Allahumma ja'al hadha balada aminan syaqa'an wa rakha'an wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Palestin. Allahumma izzal islam wal muslimina fi kulli makan. Allahumma izzal islam wal muslimina fi Palestin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.